Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, selamat berjumpa dengan saya dalam Renungan Harian melalui channel ini, Alois Budi Purnomo TV. Salam sejahtera untuk kita semua, terutama untuk para sahabat dan seluruh anggota keluarga dimanapun berada. Tetap sehat, tetap semangat, dan selalu bahagia di dalam Tuhan. Kita melanjutkan Renungan Harian berdasarkan Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai 34. Kita semua hafal perikop ini berbicara tentang perjumpaan Yesus dengan seorang ahli Taurat. Seorang ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus mengenai hukum yang pertama dan terutama itu apa. Dan menjawab pertanyaan itu, Yesus menegaskan apa yang sudah diwariskan oleh para leluhur umat Israel yang mengajarkan, kalau kita membaca dalam kitab Ulangan, itu ada yang namanya Shema Israel. Shema itu ada dalam kitab Ulangan bab 6 ayat 4 dan 5, dikatakan di dalam Shema itu, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Sahabat yang terkasih, ketika Yesus mengutip Shema itu persis jantung Perjanjian Lama. Dan sebagai ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus, yang seorang ahli Taurat, tahu persis disposisi Shema itu. Jadi Yesus seakan-akan menjadi seorang pelatih handal yang sedang mengasah pemainnya untuk memegang prinsip dasar yang harus dihayati supaya mencapai kedewasaan spiritual dan kedalaman personal, karena hidup kita berakar di dalam kasih. Dan kasih itu tidak lain adalah kasih kepada Allah yang Esa, Allah yang Maha Esa. Itu adalah Bapa kita, pencipta langit dan bumi, yang harus dihormati, disembah, dan dikasihi lebih dari segalanya. Dan kita melakukan seturut teladan yang diberikan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, Juru Selamat kita, Putra Allah yang Maha Tinggi, Firman Allah yang menjadi manusia dan menjadi model kehidupan kita. Sahabat yang terkasih, melengkapi jantung Shema yang terus-menerus diulang-ulang dalam tradisi Yahudi, Yesus menyebut pentingnya bukan hanya kasih kepada Allah yang Esa, tetapi juga kasih kepada sesama. Maka Yesus menambahkan, di samping hukum yang pertama dan terutama itu, ada hukum lain yang tidak bisa diabaikan, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, itu menjadi hukum kasih yang utama dan terutama bagi kita. Paus Fransiskus mengingatkan kita bahwa di samping kasih kepada Allah yang Esa dan kasih kepada sesama, kita juga diajak untuk mencintai dan mengasihi alam semesta ini, terutama ibu bumi pertiwi
yang saat ini sedang menderita karena krisis ekologi yang ditimpakan padanya. Maka dari itu, kasih kepada Allah Sang Pencipta langit dan bumi dan seluruh isinya ini juga diwujudkan dalam kasih kepada alam semesta. Dan dengan demikian, kasih kita kepada sesama juga menjadi nyata. Tiga itu tak terpisahkan. Hukum kasih pada Allah yang esa dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, menopang seluruh hidup kita untuk menggapai kedewasaan spiritual dan kedalaman personal. Apa yang dilakukan oleh ahli Taurat itu sebetulnya ingin mencapai kedalaman hidup. Apa yang menjadi tujuan hidup saya dan bagaimana tujuan hidup saya itu saya capai dengan landasan yang kuat. Tujuan hidup kita adalah mengasihi Allah sendiri. Kita diciptakan untuk memuji dan memuliakan Allah. Dan seiring dengan itu kita mengasihi sesama dan semesta alam ini. Pertanyaan ahli Taurat itu sebetulnya menjadi pertanyaan kita juga. Kita pun bertanya, apa tujuan hidup kita? Bagaimana aku bisa mencapai tujuan hidup itu? Bagaimana aku menjalani hidupku sehari-hari dengan kasih? Kasih seturut dengan kehendak Allah tidak pernah mengecualikan siapapun. Tidak pernah merasa diri paling benar, paling baik, yang lain itu sesat, salah, masuk neraka dan seterusnya. Urusan neraka dan surga bukan urusan kita. Urusan kita adalah bagaimana kita mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita. Dan seiring dengan itu mengasihi sesama kita, menjaga keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan hidup ini. Itu yang terpenting. Dan dengan cara itu kita boleh yakin, boleh percaya hidup kita semakin diberkati Tuhan. Kita mencapai kedewasaan spiritual dan kedalaman personal karena hidup kita berakar pada kasih kepada Allah, berbuah pada kasih kepada sesama, serta kepada semesta. Kasih kita kepada sesama juga menjadi kasih kita kepada Tuhan. Santo Yohanes dalam suratnya mengatakan, bagaimana kamu bisa mengasihi Allah yang tidak bisa kamu lihat kalau kamu tidak bisa mengasihi sesama yang ada di sekitarmu. Ini sahabat yang terkasih, hal-hal yang bisa kita renungkan pada hari ini. Semoga memberi inspirasi sekurang-kurangnya hari ini untuk hidup kita semakin mencapai kedewasaan spiritual dan kedalaman personal, berakar dalam kasih kepada Allah, berbuah pada kasih pada sesama dan semesta. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga sahabat peradaban kasih dimanapun berada bersama seluruh anggota keluarga dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tetap semangat, salam sehat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah